Sebenarnya tugas belajar tuh apa sih, Mbak? Pas wawancara itu kita ditanya mengenai proposal tesis itu. Institusi itu menyediakan beasiswa, Iya. lalu kita apply gitu ya, Mbak ya. Kembali lagi di podcast Care and Share bersama saya host ternama Febriansah, dan bersama orang-orang yang kembali dari sekolah ada Mbak Indra Sularsi. Selamat datang Mbak Indra. Selamat datang. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. 2 tahun ya Mbak sekolah? Iya, 2 tahun lebih lah. Wah, 2 tahun lebih ya. Pasti sudah refresh kembali ya. Jangan kaku-kaku Mbak, santai aja di podcast. Jadi Mbak Indra Sularsi ini pegawai BPS yang sangat organik ya. Kenapa sangat organik? Karena sudah 10 tahun di BPS Muko-Muko. Betul ya Mbak ya? Lebih bukan sih? Oh lebih. Dari tahun 2010. 2010 sampai 2022 sekarang ya kan. Lebih dari 10 tahun. Itu sebenarnya betah atau memang tidak bisa pindah Mbak? Di episode pertama kemarin kita sudah bahas tentang BPS dan HSN. Kemudian nanti kita di episode kedua ini, karena ada para punggawa yang pulang dari sekolah, kita akan bahas tentang tugas belajar. Sebenarnya tugas belajar tuh apa sih Mbak? Tugas belajar mungkin kayak kesempatan yang diberikan oleh BPS, atau kalau enggak yang diberikan oleh pemerintah bagi para ASN untuk mengupgrade Apa Mbak? pengetahuan, wawasan Oke. gitu. Tugas belajarnya kemarin kemana Mbak? Kalau saya ke Unpad dan saya itu maksudnya dapatnya dari Bappenas. Oh jadi beasiswanya itu, tugas belajarnya itu bukan dari BPS? Bukan, karena kalau yang sekarang sih yang saya tahu tuh banyak. Maksudnya yang diberikan kepada ASN itu ada yang dari APBN BPS, Bappenas, LPDP. Itu yang dalam negeri yang saya tahu ya. Kalau yang luar negeri, maksudnya yang dari luar negeri banyak. Jadi institusi itu menyediakan beasiswa, Iya. lalu kita apply gitu ya Mbak ya. Nah terus untuk tata caranya kita daftar tugas belajar tuh kayak gimana Mbak? Kalau Apa yang dari BPS, yang dari Bappenas itu, kalau kita dari BPS itu tetap harus ACC dari eselon 3, eselon 2 sama kalau udah itu nanti sama eselon 2 kita itu dilanjutin ke Pusdiklat, dari Pusdiklat nanti dia baru ngirim ke Bappenas. Oh gitu. Agak ribet sih kalau yang- Jadi prosedurnya itu tetap mulai dari kabupaten kota ya Mbak? Iya, ya? harus ACC dulu dari eselon 3-nya. Oke. Jadi yang penting itu izinnya dulu kan ya Pak ya? Betul. Izinnya dari eselon 3 ke eselon 2, Pusdiklat baru ke instansi penyedia beasiswanya. Terus kalau ini Mbak, nggak mungkin dong beasiswa tapi langsung cuma ngajuin dokumen, nggak mungkin dong. Oh iya. Apa aja tuh Mbak? Iya, kayak misalnya TPA, TOEFL itu udah umum ya. Oh. Sama ini proposal tesis rencana penelitian S. Nah itu. Jadi kita belum berangkat nih. Terus tapi udah harus menyerahkan rencana proposal tesis. Iya, pokoknya kalau kita udah lulus, pertama kan tahap administrasi. Kalau lulus itu TPA, habis TPA lanjut ke TOEFL kan. Nah, habis itu nanti biasanya kan ada wawancara gitu kan. Nah, pas wawancara itu kita ditanya mengenai proposal tesis itu. Itu. Proposal tesis ya, untuk rekan-rekan ya yang pengen daftar S2 harus mempersiapkan tesisnya dulu. Jangan buru-buru daftar ya. Jadi kemarin kalau Mbak Indra ini sekali apply langsung diterima atau? Dan alhamdulillah. Oh, jadi sekali apply langsung diterima gitu. Iya. Tapi kalau Bappenas kan sebenarnya dia kerjasama dengan universitas tertentu ya. Jadi kalau Bappenas itu kemarin pilihannya banyak, ada 5-an kalau nggak salah. Dan dia sekaligus, mesti kan ada yang dalam negeri, khusus dalam negeri. Kalau saya kan emang khusus dalam negeri. Ada yang linkage yang setahun di dalam, setahun di luar, dan ada yang dia murni semuanya 2 tahun di luar negeri. Oh, menarik nih ya Mbak ya. Jadi ada setahun di luar, setahun di dalam. Iya. Itu jadi kampusnya gimana tuh Mbak? Kampusnya itu udah ada Bappenas tuh udah ini apa ibaratnya udah ngasih oh ini loh kampusnya, cuma nanti kita yang milih gitu. Oh gitu. Kita yang menentukan kita mau di Berarti, mana. Statusnya itu setahun di kampus luar negeri, setahun di kampus dalam negeri. Iya. Kampusnya beda tapi. Beda. Tapi gelar yang diambil? Nah itu saya belum nanya sama teman saya sih yang dia linkage gitu kan. Oh, oke, menarik ya. Iya, nah itu kalau pingin campuran kan.
bisa ambil Bisa yang gitu ya. Bappenas. Namanya linkage ya. Linkage ya Oke, khusus. baik. Terus kemarin Mbak Indra diterima di Universitas? Unpad. Kalau nggak salah kemarin pilihan keberapa ya? Pilihan ketiga. Oh, jadi kita itu milihnya nggak cuma satu slot aja? Iya, kalau Bappenas tuh banyak. Pokoknya ada formnya itu disediakan formnya nanti. Pokoknya dalam satu form itu ada linkage-nya, terus ada yang dalam negeri aja gitu. Banyak pilihannya tuh kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah. Berarti kita harus ngisi form itu dengan 5 slot. Iya. 5 slot. Kalau Mbak Indra kemarin ngisinya apa aja? Pilihan pertama di UGM, Wow, UGM. Terus kedua Unibrow. Unibrau Malang. Iya. Terus Ketiga Unpad kayak kalau nggak salah. Ketiga Unpad. Wah, jauh-jauh ya. Iya. Atau memang sedang menjauhkan diri dari muko-muko? Lebih tempatnya mendekatkan diri dengan keluarga, maksudnya orang tua. Oh iya, betul. Berarti sebenarnya pengen dekat orang tua tapi jalur tugas belajar atau Iya, nah itu salah satu tujuan TB itu ya itu. Biar maksudnya kalau orang dari Jawa, penempatan di luar Pulau Jawa, kalau mereka udah bosan dengan rutinitas kantor yang ya tahu sendiri lah ya, maksudnya kerjaan BPS kan ke lapangan, berkutat dengan penjajahan, pengawasan, pemeriksaan. Mungkin kan kalau saya dulu kalau saya udah 10 tahun, udah saking jenuhnya lah ya, masa dari SP 2010 masa saya mau dapat lagi SP 2020 kan. Jadi saya coba-coba keberuntungan lah. Oke. Kalau menurut Mbak Indra sendiri tuh apa sih Mbak keuntungan kita sebagai seorang PNS mengikuti program magister atau S2 ini? Yang pertama pasti dari wawasan ya, karena pas saya kuliah, ternyata beda banget kuliah di saat saya S1, dulu kan di STIS sama yang S2. Karena kan jarak antara D4 sama S2 10 tahun. Ya, jadi agak kaget sih. Kagetnya kenapa tuh? Beda banget. Kalau zaman dulu kan kayak misalnya nggak terbiasa dengan jurnal kayak gitu kan. Nah, setelah 10 tahun kemudian saya kuliah, ternyata tugasnya membuat jurnal. Wow. Nah itu, maksudnya agak kaget. Terus, tapi ternyata itu udah berubah ya, maksudnya kalau kita mau mengakses kayak jurnal atau penelitian itu udah lebih gampang lagi kan. Oh, karena kita lagi belajar di magister itu tadi. Oke. Berarti satu menambah wawasan. Selanjutnya apa lagi Mbak? Link, menambah link. Oh, menambah networking ya, jaringan itu juga ya. Tapi ada ini nggak sih Mbak, setelah Mbak ikut tugas belajar, itu kan kalau nggak salah nih ya, dengar-dengar itu kan menambah masa pengabdian di instansi. Betul. Nah, itu Mbak Indra memandangnya sebagai apa tuh? Gimana ya? Keuntungan juga nggak sih? Sebenarnya kalau misi ke depan tuh ada pingin, misalnya kalau ada di BPS itu kerugian dong, karena kan kita harus ditahan dulu di BPS. Sama kayaknya sekitar 2N kan. 2N berarti N-nya 2 tahun, berarti 4 tahun ya? Nah itu 2N+1. Oh, 2N+1 ya? 2N+1. Waduh. Terus tadi Mbak Indra juga ngomong masalah beda banget nih antara STIS D4 sama S2-nya. Nah, kalau menurut Mbak Indra nih gimana keseharian kampusnya? Kan dulu nih kita kan di STIS. Nih kan kita tinggal datang gitu loh, nggak ngurus yang namanya KRS, nggak ngurus siapa dosennya, apa matkulnya yang akan kita ambil. Nah, kalau di S2-nya gimana, Mbak? Oh, kalau kemarin itu paling cuman ada satu mata kuliah yang pilihan. Jadi emang udah kayak yang di situ tuh udah ditentuin ini sih, mirip-mirip kayak di STIS sebenarnya sih. Cuman ada satu mata kuliah yang kamu mau milih yang ini atau ini, cuma satu aja. Semuanya tuh udah kayak udah ditentuin gitu loh. Oh, jadi bukan kayak S1 di universitas lain yang harus nyusun jadwal sendiri, enggak ya? Enggak, kita udah dikasih jadwal, nah ini gitu. Kalau kehidupan kesehariannya gimana? Nah, itu yang maksudnya lebih bedanya itu yang pas kuliahnya sih. Mungkin karena maksudnya beasiswa Bappenas kan orangnya dari berbagai macam instansi ya. Enggak cuma dari BPS doang. Jadi kayak beda-beda. Terus kalau kesehariannya pas kayak istilahnya tugas kelompok, belajar bareng kayak gitu di pas magister gimana tuh Mbak? Alhamdulillah angkatan saya itu termasuk yang dia itu ketua angkatannya itu yang inilah baik hati. Mungkin karena mengingat kita sudah banyak yang berkeluarga dan kan background S1-nya kan beda-beda ya. Ada yang dia dari teknik, ada yang dari statistik, terus ada yang bahkan dari kayak yang nggak berhubungan akuntansi, terus apa. Jadi kan beda. Akhirnya kan ketua kelasnya tuh
benar-benar membantu lah. Kayak misalnya kalau ada tugas, siapa nih yang udah selesai duluan? Waduh, gitu Share ya. Jadi sebenarnya kalau kulturnya atau budayanya itu hampir sama kayak di empat ya. Jadi kalau ada yang tugas belum selesai atau ada yang kesulitan tuh pasti dibantu. Iya, ada kayak misalnya belajar bareng di kelas gitu kan. Kalau misalnya mau ujian, nah itu. Harapannya setelah pulang TB apa? Intinya saya nggak muluk-muluk ya, tapi setidaknya saya pingin lebih lebih produktif dalam arti jangan sampai apa yang sudah saya terima pasti TB itu kayak menguap. Karena saya merasa tuh maksudnya pas sudah terjerembab ke dalam, maksudnya setelah udah terjun di dunia pekerjaan, merasa kok kuliah di STS selama ini susah-susah. Terus Susah ya. tapi ternyata yang dipakai, yang benar-benar real dipakai di kerjaan itu ya tahu sendiri kan. Jadi Gimana nih, tahu sendiri gimana? Pemirsa. maksudnya kita kan kuliah di STS berkutat dengan statistik, susah kan, udah tahu. Nah itu pas kuliah lebih ke ya kayak ke lapangan nyaca, periksa konsistensi dokumen, terus Kerja itu ya. nah itu. Berarti memang ikut program magister itu hampir semi wajib ya Mbak ya, biar mengembangkan diri kita. Iya, kalau menurut saya tuh wajib ikut sih. Harapannya biar ilmunya selalu terpakai. Selain itu Mbak, Biar kita tahu kemajuan pengetahuan di dunia luar. Karena jujur aja ya, pas dulu saya agak gaptek pas maksudnya pas mulai nyusun tesis, oh ternyata begini tuh caranya kita mau mengakses jurnal. Gini. Nah, itu kan kalau selama ini kan kalau kayak di tempat kerja kan mana pernah kalau saya itu ibaratnya ngotak-ngatik itu nggak ada. Kayaknya kita udah terlalu sibuk dengan pekerjaan rutinan. Itu tadi pemirsa sudah dijelaskan sama Mbak Indra ya tentang tugas belajar, manfaatnya, terus harapan Mbak Indra juga ke depannya setelah pulang tugas belajar. Pesan untuk adik-adik BPS Provinsi Bengkulu utamanya, Tetap semangat dan template banget. iya semangat kan. Terus apa sih mengejar ilmu gitu loh. Itu update. Semangat mengejar ilmu. Ya ada itu. Oke, itu saja pemirsa yang bisa kita bahas di tugas belajar. Terima kasih. Kita tutup di podcast Care and Share begini.